Itu yang saya teliti ketika semester akhir. Ternyata kesantunan berbahasa itu sangat berpengaruh terhadap apa yang disimak oleh orang lain. Semakin kita santun, semakin banyak orang yang akan menyimak. Semakin kita tidak santun, semakin banyak yang antipati. Jadi penggunaan bahasa itu harus dipilah dan pilih. Misalkan pengalaman saya di masyarakat, saya pernah menjadi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita Bang ke acara Waktu PBSI Berbicara Jilid 2. Di episode ini udah episode 3 Bang. Oh, udah episode 3 ya? Iya, udah episode 3 Bang. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang ya Bang. Jadi saya membawa acara, nama saya Fitri Hidayati. Sekarang Abang? Ya, nama saya Ade Kurniawan. Biasa dipanggil siapa nih Bang? Biasa dipanggil Ade, kalau di sekitaran kampus dipanggilnya Bang Dekur sih. Dekur. Dari dosen juga kadang ada dosen manggil Akur gitu. Akur. Nggak tahu tuh kenapa. Biar cepet akur kali Bang ya. Iya. Oke. Jadi di sini topik kita itu adalah belajar berretorika yang baik nih Bang. Maksud dari berretorika itu kan adalah seni berbicara ya Bang ya. Iya, seni berbicara. Nah, menurut Abang tuh apa sih retorika itu seperti apa sih kalau menurut Abang sendiri? Dari yang saya pelajari ya, retorika itu masih berkenaan dengan literasi. Jadi literasi itu tidak hanya tentang berbicara, tapi ada keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Jadi sebelum kita bisa berbicara, alangkah baiknya kita bisa menyimak terlebih dahulu tentang apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Jadi baru kita bisa menyampaikan dengan padu. Dan retorika itu bukan tentang kita menyampaikan sebagai orang berpidato, tapi juga memimpin rapat, terus juga ada pembawa acara, dan lain sebagainya, debat juga termasuk. Jadi itu retorika luas. Luas ya Bang ya. Kan Abang udah membicarakan tentang retorika nih Bang ya. Saya boleh izin membacakan CV Abang dulu nggak sih? Oh, Gitu. Boleh ya. Saya izin membicarakan CV narasumber kita ya. Jadi nama narasumber kita adalah Ade Kurniawan. Tempat tanggal lahirnya 23 September tahun 2000 ya Bang ya. Iya, 2000. Dengan agama Islam. Terus pendidikannya itu dari 2006 sampai 2012 di SDN Sunter 07 Pagi, 2012 sampai 2015 SMP Yampi, lalu 2015 sampai 2018 SMA Taman Madya 1, 2018 sampai sekarang itu sekolah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan pengalaman organisasinya 2013-2014 sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Yampi, 2015-2016 sebagai Wakil Ketua OSIS PPTS atau OSIS SMA Taman Madya 1, 2015 sampai 2016 Dewan Ambalan Putra Pangkalan SMA Taman Madya 1, 2016-2018 Ketua Pembinaan dan Pengembangan DKR Kemayoran, 2019 sampai 2020 Ketua Bidang 1 Organisasi Hima PBSI Hamka, 2018 sampai 2023 Pengurus Bank Sampah Sunter Muara Binaan PT Indonesia Power, 2019 sampai 2024 Pengurus Remaja Islam Masjid Jami At-Taqwa, 2019 sampai 2024 di bidang kepemudaan Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa, 2021 sampai sekarang Ketua Bidang Sosialisasi dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Sampah RW 5 Sunter Muara Jakarta Utara. Moto hidupnya teguh berdiri di atas kaki sendiri. Keren banget sih Bang. Kita lanjut aja ya Bang ya. Iya, silakan. Jadi menurut Abang tuh jenis retorika tuh ada apa aja sih Bang? Ada yang pasti kan yang bisa kita kenal, ada pidato, ada ceramah, ada memimpin rapat, ada pembawa acara. Terus juga ketika sedang debat juga termasuk dengan retorika. Terus ketika kita bicara dengan teman seperti ngobrol seperti ini, ya kita retorikanya berbeda gitu. Bahkan ketika kita bicara dengan teman sebaya, berbeda dengan kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Di masyarakat itu pasti berbeda jenis retorikanya. Dan yang saya alami itu pengalaman saya sendiri dari CV yang tadi. Bahkan ya berbicara di depan kalian, di depan teman-teman ya, itu udah hal yang biasa. Tapi ketika kita berbicara di depan masyarakat, itu tekanannya jauh lebih besar gitu. Kita harus belajar gitu.
vibes-nya beda gitu Iya ya. Bang, ya? beda, dan kita harus berprosesnya itu bukan dari kita baru sadar mau mulai, tapi kalau bisa mulai dari sekarang. Kalau bisa kan belum mulai dari zaman SMA ya, tapi sadarlah kalau retorika itu penting. Karena emang ketika hidup juga beretorika Iya. gitu. Hidup beretorika, bahkan ya kita sedikit melenceng ya, orang sudah menikah suami istri pasti berbicara kan, tidak mungkin diam-diaman. Betul. Nah, ya kan ada retorikanya sendiri. Iya, benar-benar. Terus apa sih yang harus kita persiapin nih Bang buat kita belajar public speaking gitu? Belajar public speaking itu ya kita harus bangun dari mental dulu, yang tadi saya bilang berproses. Iya. Kalau misalkan saya ceritakan tentang pengalaman saya bisa beretorika itu cukup panjang waktunya, dari tahun 2015 itu ketika saya di kelas 10 SMA Taman Made 1 ya. Itu pengalaman pertama saya retorika di depan umum ketika saya menjadi ketua pelaksana kegiatan Maulid Nabi. Di situ saya baru ya ibarat telur ayam baru menetaskan ayam gitu kan, tiba-tiba dijadikan wakil ketua PPTS waktu itu, dijadikan ketua pelaksana, berbicara di depan ketua yayasan langsung. Itu hal yang sangat membingungkan, dan pada saat itu ya cukup mandi keringat waktu itu. Betul ya Bang, karena masih pertama kali Iya, juga. masih pertama kali. Selepas itu baru saya dipertemukan dengan guru, dengan mentor, dengan orang-orang yang menumbuhkan keberanian saya. 3 tahun sekolah udah menumbuhkan pengalaman yang cukup banyak, organisasi di OSIS, di Pramuka, dan di masyarakat udah cukup membangun saya. Lepas dari SMA Taman Marga 1 masuk ke UHAMKA, lebih banyak lagi pengalamannya. Ada pengalaman dari lomba debat, apalagi di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada mata kuliah khusus tentang berbicara kan. Betul. Kalau tidak salah di kurikulum sekarang retorika ya namanya. Iya, betul, namanya Retorika. mata kuliah retorika. Betul. Dan ya dari situ kita akan tumbuh gitu. Lebih banyak ke praktik, apalagi ketika kuliah kita lebih banyaknya ke presentasi. Betul. Bukan ketika zaman sekolah lagi. Iya. Nah, itu menumbuh kembangkan lagi. Nah, belajarnya dari pengalaman, bukan tentang dari teori yang didapat di dalam kelas. Betul. Nekat aja gitu kalau saya. Terobos aja gitu ya Bang. Terobos aja mau orang bicara ngomong apa sih, yang penting kan saya berinput. Pengalaman terakhir tuh lomba debat di tingkat fakultas di sini sama Bang Raka waktu itu ya, Bang Raka Kasifa tahu ya, kalau misalkan tahu. Itu tim yang terbentuk pertama kali tingkat fakultas. Itu pertama kali saya coba menerabas batas kemampuan saya untuk ikut lomba debat, dan saya cuma bermodalkan satu kertas yang kebagi 2 itu di babak final. Walaupun tidak juara 1. Yang saya tahu cuman ya setiap orang punya kualitasnya masing-masing, tapi jangan pernah menaruh pola pikir bahwa kita tidak bisa. Iya, iya. Letakkan saja bahwa kita mampu lakukan apa yang kita yakini benar, tapi jangan sampai kita keliru di situ. Minimalisasi aja tingkat kekeliruan ketika kita berbicara. Gitu. Panjang sih Iya. prosesnya. Terus gimana tuh Bang kalau cara meminimalisir biar kita nggak terbelit-belit gitu Bang kalau ngomong gitu kan? Nah, kalau itu saya lebih menyarankan ke lebih banyak membaca kosakata terbaru dan lebih membiasakan kayak senam. Kalau berbicara ya saya sering berbicara sendiri sih, terus terang. Kayak kan lagi mandi ngomong sendiri, kayak lagi mandi tiba-tiba pengen aja gitu kayak monolog. Terus habis mandi ya depan cermin ngomong lagi. Atau terkadang saya bawa buku, ya bacaan itu yang saya coba baca. Apa sih maksud dari buku ini ya? Kita memperbanyak kosakata. Tapi kosakata yang kita serap itu tidak cuma masuk ke otak aja, tapi coba kita biasakan. Oh, ketika berbicara itu ada ritmenya. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Nanti kalau takutnya kalau kita terlalu cepat, orang tidak bisa menyimak. Tapi kalau kita terlalu lambat, kita sendiri yang nanti bakal ngeblank gitu kan. Kan permasalahannya banyak orang tuh ngeblank ketika bicara. Tiba-tiba kok hilang, kayak ada kosakata yang tiba-tiba terputus di dalam otak. Betul. Sering seperti itu ya. kan. Benar. Sama saya juga yang udah lama berkecimpung di masyarakat, berbicara di depan umum, terkadang ya ada aja part yang hilang, ingin bicara apa sih tadi. Tapi tipsnya kalau misalkan tiba-tiba hilang seperti itu, ya kalau bisa kita menggunakan catatan kecil. Yang tadi saya bilang, ketika lomba debat saya lebih sering membuat catatan kecil doang, 1 kertas aja cukup. Nggak perlu bawa binder atau majalah, enggak. Kita berarti mencatat poin-poinnya saja. Poin berarti, pentingnya Bang. aja. Kalau kita berbicara, kita catat panjang lebar dari ujung kiri ke ujung kanan, Iya. kita bingung sendiri nanti bacanya kan. Iya Bang, benar kalau gitu. Jadi kita catat poin per poinnya aja dan Iya. itu apa yang mau kita sampaikan.
Jadi per poinnya itu kita sampaikan jadi biar terstruktur aja gitu kan Bang ya. Benar. Kayak kalau misalkan kita lihat PowerPoint ya, PowerPoint itu kan canggih, satu kali klik udah baik. Seperti itu kan kemampuan kapasitas otak manusia. Kalau misalkan kita tahu, oh apa yang ingin kita bicarakan A, kita yang paling tahu nih A ini sub-subnya A sampai Z, ada lagi 1, 2, 3 sampai sekian ratus ya, itu banyak perumpamaannya. Baik. Kan juga kalau kita berretorika depan umum seperti ini kan juga kita sering merasa gugup ya Bang ya, kadang deg-degan. Itu gimana sih cara Abang buat menetralisir rasa gugup itu Bang? Kalau saya biasanya terus terang, saya tadi kipas-kipas. Kipas-kipas gitu Terus ya. kalau saya diminta buat berbicara tentang A atau B, saya cari buku referensi yang bisa menenangkan saya dulu. Saya baca dulu, oh ini maksudnya, walaupun itu hanya membaca daftar isinya aja, Ya, betul. atau baca cuma subbabnya aja atau kulitnya doang. Gugup itu hal yang manusiawi, tapi jangan pernah menunjukkan kegugupan itu terlalu tinggi. Malah orang malah akan jadi antipati gitu. Kalau misalkan kita bicara tiba-tiba gugup, jangan terlalu banyak. Teman-teman pasti bakal melihat seperti ini. Gitu kan? Iya, betul. Tapi kalau yang pernah saya pelajari dari dosen-dosen ketika saya kuliah, dari pengalaman saya di masyarakat, khotib ataupun pimpinan rapat di tingkat kelurahan atau apa, ketika mereka gugup, mereka diam. Cuman diamnya itu tidak terlalu lama, hanya sekitar 3-5 detik. Normalnya memang segitu Iya, gitu. normal segitu. Kalau diam terlalu lama ya orang akan bingung kenapa sih diam, akan malah diledek. Iya, betul. Jadi diam 3-5 detik, terus lihat catatan kecil yang tadi ditulis, ingat, baru sampaikan lagi. Jangan terlalu banyak groginya, jangan diperlihatkan, jangan pernah tunjukkan bahwa kita nggak bisa. Tunjukkan aja ketenangan kita gitu, karena kunci dari kita bisa berretorika ya ketenangannya itu, mentalnya terbangun dulu. Jadi emang kita harus membangun mental kita sendiri dulu baru Iya. kita bisa berretorika depan umum gitu Iya betul. Kan kalau misalkan kita tidak punya mental yang kuat, sepandai apapun orang ketika berbicara, blank. Baik, pasti, Bang. Terus apa sih keuntungan kita tuh dari berretorika ini gitu Bang? Salah satunya Kalau bicara keuntungan ya, kalau misalkan kita kaitkan dengan segi leadership atau kepemimpinan, seorang pemimpin tuh harus punya retorika. Tidak hanya tentang dia memimpin siapa, tapi untuk memikat orang lain tuh mengerti tentang gagasannya. Itu keuntungannya kita bisa berbicara. Kedua, orang bisa berbicara itu untungnya ya kita bisa mengungkapkan gagasan kita dengan lancar gitu ya. Tidak mungkin dong kita melihat keresahan tapi kita cuma diam saja. Itu kan tidak akan pernah bisa didengar, tidak akan bisa disimak. Jadi keundangan-keundangan itu yang akan membuat kita tumbuh gitu. Dan berkaitan dengan pekerjaan juga, setiap apapun pekerjaan pasti membutuhkan retorika. Sekalipun itu hanya karyawan ataupun pekerjaan lainnya, guru pasti butuh retorika. Retorika yang disampaikan kepada murid. Nanti berbeda lagi ketika guru berretorika di depan orang tua murid. ya, betul. Nanti berbeda lagi kepada di masyarakat. Bagaimana cara bicara kepada masyarakat itu berbeda lagi. Itu orang akan percaya, asalkan tidak ada dusta di pembicaraannya. Ya, Gitu. betul. Betul gitu Bang ya. Lalu menurut Abang penggunaan bahasa yang baik itu seberapa penting sih dalam berretorika ini? Oh, sangat penting. Kita meminimalisasi yang namanya ragam cakapan itu banyak. Ada ragam cakapan formal, ada ragam cakapan informal, ada ragam cakapan berbicara seperti ini. Ketika ragam formal berarti kita menggunakan kata-kata baku. Di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kesantunan berbahasa, atau dalam bahasa Inggris itu disebut politeness. Nah, itu yang saya teliti ketika semester akhir. Ternyata kesantunan berbahasa itu sangat berpengaruh terhadap apa yang disimak oleh orang lain. Semakin kita santun, semakin banyak orang yang akan menyimak. Semakin kita tidak santun, semakin banyak yang antipati. Jadi penggunaan bahasa itu harus dipilah dan pilih. Oh, iya. Misalkan pengalaman saya di masyarakat, saya pernah menjadi pembawa acara dalam pemilihan ketua RW. Dan itu suasana berbeda ketika saya menghadapi suasana dengan murid. Karena bertemu dengan 20 ketua RT, terus juga bidang hukum dari kelurahan, terus juga ada perwakilan dari tokoh masyarakat. Pola komunikasi yang saya jalankan ketika saya situasi lagi lancar dengan situasi yang tiba-tiba gaduh itu berbeda. Saya harus menggunakan kata-kata yang sopan. Baik Bapak Ibu,
mohon tenang terlebih dahulu ya, agar acara bisa efektif dan bisa selesai tepat waktu. Berbeda ketika kita menegur dengan anak-anak remaja kayak lagi seminar nasional. Baik teman-teman, mohon tenang sejenak ya, kan berbeda pola komunikasinya. Seperti itu. Penggunaan bahasa ketika berbicara dengan kategori usia harus diperhatikan. Penggunaan bahasa yang baik. Sebenarnya sama-sama baik sih penggunaan bahasa, cuman polanya yang harus dibedakan. Dari cara berbicaranya juga gitu ya, Bang Iya. ya. Selanjutnya nih Bang, gimana sih cara kita biar audiens itu nyaman gitu mendengarkan kita berbicara? Nah itu yang terkadang sulit, karena yang pernah saya pelajari kapasitas kemampuan otak manusia untuk menyimak ya pertama itu kisaran 20 sampai 45 menit. Jadi orang yang sedang berbicara atau orang yang sedang berretorika harus memahami dulu aspek psikologisnya. Ini orang bisa atau tidak diajak menyimak. Apakah cara pendekatannya harus dicolek dulu, colek dalam artian kita harus memberikan stimulus respons agar dia bisa terbangun dulu daya simaknya, atau tiba-tiba kita bercerita tentang apa yang saat itu sedang dia pikirkan. Kita dengan menebak aja, misalkan ada audiens kita ini dalam sebuah acara itu remaja, kita bisa menebak kan, candaan-candaan remaja itu ke arah mana sih? Nah bangun dulu dari candaan remajanya, misalkan tentang humor religi atau humor romance kayak jadi candain, ayo teman-teman simak dulu di sini, ini ada perempuan dan laki loh, gitu kan, pasti terbangun dulu. Baru kita sampaikan apa yang sudah disiapkan, jangan tiba-tiba dalam acara seminar audiens sudah jenuh, tapi kita langsung ke materi, itu akan jenuh. Tapi kita harus bawa tentang penyegaran, karena emang sulit sih buat membawa audiens itu menyimak, karena kita tidak bisa memaksa orang. Iya, benar. Tapi kalau misalkan pengalaman saya jadi guru di ruang kelas, kalau ada siswa yang tidak mau menyimak, saya cukup menyampaikan, kamu yang rugi. Kalau kamu rugi, berarti salah kamu sendiri. Tolong simak apa yang saya sampaikan. Cukup itu aja. Saya bilang gitu. Dan di masyarakat juga seperti itu. Baik Bapak Ibu, tolong disimak panduan acara pada pagi ini. Saya selalu mengatakan tolong disimak, bukan tolong didengarkan. Karena berbeda menyimak dengan mendengar. Betul. Kalau mendengarkan kita cuma sekedar mendengarkan. Seperti ini aja. Dengar? Dengar. Kalau misalkan kita berbicara dari tadi, ada yang diserap maknanya. Ada. Itu bedanya menyimak dengan mendengar. Karena emang kalau mendengar kita cuma sekedar mendengar, kalau menyimak kita sekalian masukin ke otak gitu ya Bang ya. Apa yang disampaikan dari itu. Tapi ya kita harus menyiapkan juga. Untuk menyimak itu kita perlu fokus, kita perlu memenuhi logistik. Logistik dalam artian manusia makan gitu kan. Ketika mengajar saya selalu mengatakan bahwa silakan makan dulu, karena logika tanpa logistik itu mustahil. Betul. Malah menjadi apa yang disampaikan oleh gurunya tidak akan masuk. Logika tanpa logistik mustahil, logistik tanpa logika bodoh jadinya. Jadi harus seimbang gitu ya, retorika. Ya harus jalan sih gitu Bang ya. Kalau cara Abang sendiri nih, kalau beretorika Abang perlu latihan berapa kali sih Bang? Kalau latihan, saya sih biasanya kayak bolak-balik dulu sih lihat teksnya dulu. Teksnya gitu, apa sih, misalkan kalau saya seringnya menjadi pembawa acara kan di rumah, entah itu acara RW atau di masjid, saya selalu melihat. Saya tanya panitianya, Mas, teksnya mana? Apa saya harus buat teks sendiri? Buat teks sendiri aja. Kalau buat teks sendiri berarti saya improve. Oh iya. Bebas sesuka saya. Tapi kalau misalkan dari mereka panduannya ada, ya udah saya tinggal mengikuti. Kalau saya ingin berpidato, saya akan menyiapkan kerangka materinya, bukan materinya ya, kerangka materi. Misalkan berpidato tentang peran pemuda, ya udah saya cari kata kunci yang pas aja. Misalkan pemuda zaman saat ini, zaman sekarang gitu. Pemuda zaman sekarang, ya udah kata kunci cuma pemuda dan zaman, baru mengerucut. Itu yang saya siapkan ketika ingin berbicara. Sama ketika kita menjadi guru, saya menjadi guru, teman-teman nanti menjadi guru atau apapun, pasti ketika ditunjuk untuk menjadi pembicara, kita harus menyiapkan. Sama seperti saat ini, saya juga menyiapkan. Saya ada bukunya yang saya bawa, sebelum itu saya bawa. Dari malam saya cari bukunya, saya baca kerangkanya. Oh ini yang akan dibahas dalam retorika. Bukunya itu karya Profesor Dr. Henry Butur Tarigan tentang keterampilan berbicara.
Jadi setiap apa yang mau disampaikan ya harus dipersiapkan. Tidak Iya, mungkin kita betul. nggak mau siapkan ya. Iya kan Bang ya? Nanti malah bingung Nah, gitu. betul. Biasanya kan kayak gitu ya, apalagi kalau dadakan kan Bang ya. Wah, kalau Makin dadakan, susah tuh biasanya. Sering itu dadakan. Saya udah ngalamin. Hmm. Dadakan kan bahas apa nih? Ya udahlah, improve aja langsung cari gitu. Sebisa kita juga ya Bang Sebisa, ya. semampunya. Semampunya dalam artian ya tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi. Kalau dilebih-lebihkan kan bahaya, takutnya jadi sok tahu gitu. Betul. Jadi secukupnya aja. Iya, cukup secukupnya aja. Terus menurut Abang gimana sih biar kita tuh public speaking atau retorika ini agar terkesan gitu, baik dari buat audiens dan juga buat kita sendiri gitu loh. Nah, setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing, punya warna. Iya. Nah, kalau saya berpesan seperti ini, buat teman-teman atau buat diri saya sendiri, saya kalau belajar retorika itu melihat tokoh. Yang tadi saya bilang, proses berretorika itu bukan tentang ketika kita berbicaranya saja, tapi ada proses lain yang tidak kita sadari. Menyimak, Betul. 4 siklus literasi: menyimak, berbicara, menulis, membaca. Ketika kita sudah bisa menyimak, baru kita kan bisa berbicara. Ketika kita bisa menulis, kita akan membaca. Iya. Dan semuanya kan berkesinambungan. Iya. Orang menyimak pasti menulis, setelah ditulis pasti dibaca, setelah dia meresapi pasti akan berbicara. Betul. Nah, itu harus dipelajari orang-orang. Jangan cuma berfokus pada kita harus berbicara aja. Tidak. Iya. Karena emang biasanya mindset orang kalau berretorika ya berarti mereka berbicara saja gitu. Iya. Jadi kayak kita harus mengubah mindset kita juga tentang retorika itu dari literasi juga kita Iya, harus. kita harus belajar lagi. Betul. Nah, pembelajaran yang paling efektif buat kita berretorika yang tadi, kita melihat tokoh. Siapa sih tokoh yang kita kagumi di lingkungan kita? Kayak kalau misalkan di lingkungan keluarga sudah pastikan, kalau misalkan keluarga ya ayah dan ibu. Kalau di masyarakat ya kita lihat tokoh yang sekiranya bisa kita ambil pelajaran. Kalau di lingkungan saya mengambil tokoh dari tingkat RW ya. Tingkat RW itu ada ketua RW, terus sekretaris masjid, ketua DKM, dan lain sebagainya. Karena mereka punya backgroundnya masing-masing, latar belakang. Backgroundnya ada yang teknik sipil, ketua RW, dan juga punya usaha di bidang apa namanya ya, kayak arsitek gitu. Oh, arsitek. Terus juga latar belakangnya ada yang ahli di ekonomi syariah, ada yang di sarjana sosial Islam, kader PKS gitu kan, saya sebut langsung kan, kader partai. Terus juga ada satu lagi dari SIKOM, sarjana ilmu komunikasi, beliau itu HRD di salah satu perusahaan. Jadi siklus kita harus belajar itu bukan hanya dengan teman sebaya kalau bisa, tapi carilah orang-orang yang tingkat kedewasaannya lebih tinggi, bukan usia ya, Betul. tingkat kedewasaan. Ya misalkan mau dibilang, kenapa sih lu harus bergaul dengan orang tua, kenapa Iya. nggak sama kita? Nah, yang tanpa kita sadari, kita belajar dari sana, bukan mendapatkan kesenangan belaka doang. Terlalu banyak anak muda yang hanya ingin kesenangan Iya, benar. tanpa buat belajar masa Betul, depannya, kayak gitu. Belajar kayak gitu buat bisa berretorika. Nah, kalau misalkan pengalaman saya dari 2015 itu kayak gitu. Dari zaman saya masih, ya kalau orang mengatakan bau kencur ya, Iya, bau bau kencur, kencur. sampai dengan saat ini ya siklusnya siklus mereka. Nah, sekarang saya makin paham kenapa orang itu ketika berbicara harus disimak. Dan kalau dalam Islam ya, pasti ada lauk pauk. Yang tadi saya bilang, saya diajarkan ini, mau orang ini ya, sekretaris masjid ya, sekretaris DKM. Kalau kamu mau didengar nasihatin orang, sediakan makanan, suruh dia makan dulu, baru ajak bicara. Ada itunya. Ada tipsnya. Itu serius saya lakukan kepada murid saya, dan itu benar. Ketika saya ajak makan, dia gak mau makan kan, udah beli minum aja. Saya baru diskusi di situ. Sekarang berubah. Nah, itu berretorika. Dan cara-cara itu yang harus kita pelajari. Carilah tokoh-tokoh yang bisa kita serap ilmunya. Betul. Jadi kayak ya kita belajar dari orang dewasa juga gitu Bang. Iya, belajar dari orang dewasa. Serap ilmunya, terus selain diserap juga kita ya asah kembali. Seperti pisau aja. Pisau kalau didiamkan kan pasti bakal tumpul. Harus diasah lagi. Iya, betul. Terus kalau kita kan biasanya kalau udah ngomong di depan kadang juga lupa ya Bang ya sama Iya, waktu gitu. lupa waktu. Terus gimana sih cara kita tuh buat nge-manajemen waktu berbicara kita gitu Bang? Nah, kalau bisa ketika kita diminta buat berbicara, tanyakan, konfirmasi. Saya berbicara berapa menit, dan kita nyiapin materi juga jangan sampai berlebihan. Yang tadi saya bilang, sesuai dengan kapasitas kepada siapa kita berbicara. Nah,
kita juga melihat berpatokan pada kapasitas menyimak manusia yang tadi saya sampaikan, rata-rata tidak bisa lebih dari 45 menit. Coba aja bandingkan, kalau tidak percaya coba kuliah, dengarkan dosen yang berbicara 60 menit. Iya. Berapa persen ilmu yang masuk? Iya. Bosan sih bang kalau kayak gitu, Kayak pasti gitu. kan iya. Apalagi kalau dosennya itu udah terlanjur killer kan kalau kita bilangnya gitu. Jadi kayak 60 menit ih, lama banget, ini kapan selesainya, pasti Itu kayak yang gitu. kita sadari. Jadi kadang perlu ice breaking. Iya benar-benar harus ada Baru ice lanjut lagi. Nah itu yang harus kita sadari gitu kan. Kalau misalkan lupa waktu ya saya juga sering sih lupa waktu. Tapi saya kan sering bawa pulpen ya kalau saya berbicara. Saya punya kode kalau misalkan saya udah lupa waktu, saya ketok 2 kali. Waktunya udah selesai ya. Kayak gitu. Kalau saya lagi mengajar. Konfirmasinya seperti itu ya bang ya. Iya. Terus kalau kita kan juga sering retorika yang di depan umum nih, gimana cara kita buat menutup retorika gitu loh bang? Jadi kayak penutupannya gitu. Penutupannya yang elegan ya. Iya yang elegan. Kebanyakan kita kan ya sekian apa yang saya Iya, sampaikan gitu iya, kan. terima kasih gitu. Simpulkan apa yang kita bicarakan. Misalkan kita berbicara tentang pentingnya peran pemuda. Baik rekan-rekan, dapat saya simpulkan bahwa pemuda adalah bla 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 bla. Mau ditutup, itulah yang dapat saya sampaikan. Teman-teman bila ingin lebih banyak untuk belajar, silakan berbicara. Silakan serap ilmu yang banyak dan pemuda. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya kalau misalkan ada waktu. Iya. Wassalamualaikum ya gitu aja. Gitu ya. Tapi kita juga kita berbicara seperti atau kita perlu improve lagi. Kita tutup dengan hal-hal yang lain. Itu banyak sekali penutupan. Tapi yang paling sering ya sekian apa yang dapat saya sampaikan gitu kan ya. Iya, Karena pasti. lebih simple gitu. Udah apa ya kayak template-nya begitu Template-nya aja begitu. gitu. Tapi nanti makin dewasa, makin tahu sendiri bagaimana cara menutupnya. Saya sendiri banyak sekali penutupan yang saya sampaikan ketika saya di masyarakat. Baik Bapak Ibu, apakah dari sampai sini sudah paham apa yang kita bicarakan? Sudah Mas? Oke, bisa saya tutup Pak? Sudah. Saya tutup atau minum kopi dulu nih? Kalau sama bapak begitu kan? Iya benar-benar. Kalau anak muda, udah paham belum nih? Udah, ini kan lagi sesi santai. Kalau sesi serius pasti baik dan rekan sudah bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa. Kalau sudah bisa silahkan dicatat kalau diajar. Kalau misalkan dalam pembawa acara ya saya coba improve. Baik Bapak Ibu, anak-anak dan lain sebagainya, acara kita sudah selesai. Di belakang sana, kalau misalkan dalam acara di masjid, di belakang sana ada makanan, tolong jangan berebut, semuanya akan dapat. Akan saya tutup, sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan ya kondisinya. Tapi bisa nggak sih bang kalau kita ngeliat tuh dari audiensnya misalnya remaja nih, kita tutupnya sambil bercanda-bercanda kayak yang kita kasih pantun lah atau itu kita... itu malah lebih masuk pantun-pantun nasihat, pantun-pantun jenaka gitu kan, yang bisa membuat orang lain tertawa tuh nggak apa-apa gitu. Bahkan panitera umum, maksudnya wakil ketua yayasan di tempat saya bekerja, itu kalau ditutup pantunnya bisa sampai 10. Waduh, Serius, banyak banget ya bang ya? 10 pantunnya buat Sampai ditutup. 10. Dalam arti nggak selesai penutupannya doang gitu kan. Saat rapat kayak gitu. Bener. Kan kita juga udah banyak nanya nih bang, apalagi saya kan udah banyak nanya ke abang gitu. Kita kan juga ngasih kesempatan nih ke teman-teman PBSI yang lain bertanya gitu kan ya bang. Kita sambil berdiskusi aja cari. Iya betul bang. Kita sambil berdiskusi coba kita cari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PBSI yang ada di Instagram Hima PBSI ya bang ya. Karena ya diskusi emang harus tektok seperti ini sih, ada yang disampaikan dan ada yang isi. Tuh. Oke, saya coba ngambil beberapa pertanyaan kali ya dari teman-teman PBSI yang lain gitu. Pertama dari siapa ya? Dari username-nya biru langit 49. Oh, biru langit. Iya biru langit ya bang. Langit pasti biru. Iya. Enggak selalunya sih, ya benar enggak selalunya biru ya. Pertanyaannya gini bang, izin bertanya, ketika kita sedang berbicara di khayal umum, kemudian kita merasa gugup, apakah tips atau trik agar kita tetap tenang, fokus, dan tidak terlihat gugup di hadapan audiens? Seperti itu bang. Kepada biru langit ya, saya tidak tahu namanya biru langit ya. Pada biru langit, saya tidak tahu ada di Zoom atau tidak ya. Kalau saya pribadi ya, pengalaman yang saya lakukan ketika gugup, saya selalu berhenti 3-5 detik. Dan kalau misalkan biru langit sedang berbicara, ya alangkah baiknya membawa catatan kecil sebagai pengingat ya. Bukan berarti kita berbicara tuh ada teksnya. Jangan terpaku pada teks, tapi ada catatan kecil buat pengingat kita. Karena namanya juga manusia, kadang kan bisa hilaf, bisa lupa kan. Nah, seperti itu. Terus
supaya tidak terlihat gugup, ya kita kan punya wajah ya, senyum aja, senyum. Tutup aja senyuman, walaupun senyum itu senyum tertekan ya. Iya, benar. Senyum takut disalahkan, senyum takut disorakin, senyum takut yang lainnya, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan ada hal kayak gitu ya, coba ditanyakan aja pada orangnya. Kalian bisa atau tidak? Ya. Karena membangun diri untuk bisa berbicara tidak semudah kita mengembalikan telapak tangan tidak. Bahkan ada cerita waktu itu, cerita tentang raja yang tidak bisa berbicara sama sekali selama berpuluh-puluh tahun. Nah, rakyatnya bagaimana ketika kerajaan tersebut tidak bisa, raja tersebut tidak bisa berbicara? Pontang panting, apa sih ya? Acak-acakan lah ke rakyatnya. Ketika rakyat itu bersabda, baru bisa akur gitu, atau bisa ya udah sedia kala seperti masyarakat pada umum tidak ada keributan gitu. Nah itu kita harus belajar tenang dulu, jangan perlihatkan bahwa kita gerusak-gerusuk di depan. Wah, orang tidak akan, ini orang nah apa sih gitu. Dulu saya pernah ketika saya umur berapa ya, 17 kalau tidak salah, umur 17 bulan Ramadan, tarawih pertama, saya jadi MC menyampaikan kegiatan apa saja di masjid. Usia 17 tahun kan belum terbangun mentalnya. Iya, benar. Bayangin itu gimana? Iya, pasti gugup banget gitu kan. Saya bilang ke kedua dekan, Pak jangan saya. Dah, maju. Lihat tuh gugupnya. Dari situ saya belajar. Ternyata untuk belajar gugup itu tidak harus kita perlihatkan. Turun dari mimbar, ditanya sama bapak-bapak, kamu gugup ya? Iya Pak. Papa wajar. Namanya juga masih muda, belajar terus ya gitu. Nah gugup itu hal yang sering terlihat. Saya juga masih gugup di sini. Iya benar, saya juga pertama kali podcast ini. Benar. Hal yang wajar. Cuman lama kelamaan gugup itu akan menjadi sebuah adrenalin sih bagi saya, gitu kan. Apalagi pertama kali lomba debat di PBSI, anak-anak penasaran gitu kan. Iya, benar. Gimana sih biar bisa gitu. Nah, itu yang harus ditunjukkan. Jadi bukan tentang kita gugup, kita salah, tidak. Gugup itu hal yang benar, hal yang wajar bagi manusia. Hal yang bisa saja terjadi. Sekelas presiden juga kadang-kadang bisa gugup. Gitu. Jangan pernah menyalahkan diri rekan-rekan kalau gugup ya. Cuman tutupi saja dengan senyuman gitu kan. Walaupun senyum tipis. Agak lenggem gitu ya, Bang. Iya. Aduh lupa nih gitu kan. Parah banget gitu kadang. Gitu. Sulitnya di situ. Mulut tapi kegugupannya kita harus pintar-pintar mencari celahnya aja. Setiap orang pasti punya cara sendiri lah. Fitri ya, Fitri punya cara sendiri buat menutupi kegugup gitu. Saya juga punya cara sendiri. Saya senyum aja, saya bercanda gitu kan sama orang-orang. Kalau saya jadi MC, ya udah saya tenang dulu 3-5 detik. Kalau saya berbicara tiba-tiba gugup, saya ulangi lagi pembicaraan sebelumnya, saya lanjutkan. Kalau misalkan saya lupa ketika memimpin rapat, saya tanya samping saya, tadi saya bahas apa gitu kan. Jadi ya kita butuh kayak penyeimbang gitu kan. Namanya hidup kan selalu dua sisi. Ada sisi gelap, pasti ada sisi terang kan. Tidak mungkin gelap itu sendirian. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya dari Instagram. Boleh. Mungkin dari Nafis kali ini ya. Username-nya NFDI. Kalau tidak saya sempat lihat semalam ya. Ada kali itu Bang ya. Bisa lihat dulu. Katanya gini, Abang, cara jadi orator ulung yang bisa menyatukan pikiran orang-orang dalam berpidato tuh bagaimana caranya? Orator ulung itu sudah berat sih kapasitas kayak Pak Soekarno ya. Orang-orang besar sih yang bisa memiliki gagasan yang sudah bisa menyatukan. Gimana ya kalau misalkan bisa, saya juga belum tentu bisa sih. Karena zaman sekarang itu buat menyatukan sekian kepala menjadi satu ya sulit. Karena bukan satu lidi yang bisa kita ikat langsung. Betul. Dalam rapat saja pasti ada bantahan-bantahan kan, itu hal yang ada. Cuman kalau misalkan kita menjadi seseorang yang ingin menjadi orator ulung, ya kita harus memahami dulu gagasan kita itu sudah sesuai apa belum dengan apa yang diinginkan orang banyak. Misalkan menjadi ketua umum ya, organisasi, kita harus memahami juga anggota-anggota kita ini keinginannya apa. Jangan sampai kita berorasi tapi tidak ada yang menjadi sebuah fakta di lapangan gitu kan. Kalau misalkan kita cuma berorasi, berbicara saja tanpa ada kenyataan di lapangan, ya apa berbicara gitu kan, hanya melemparkan kata-kata selesai tanpa ada pembuktian. Ya, kita harus membuktikan juga supaya kita dipercaya. Orator ulung di Indonesia yang paling hebat di kepala saya ya Bapak Insinyur Soekarno gitu, karena secara beliau retorika itu udah tingkat tinggi sih, level teratas bagi saya melihatnya ya.
menggebu-gebu, terus juga gagasannya, cakap dalam berbicara, terus juga kemampuan intelektualnya. Yang saya lupa tadi, intelektual seseorang tuh menentukan bagaimana cara dia berbicara. Iya. Intelektual, kecerdasan manusia itu pasti punya kecerdasannya. Nah, buat menjadi orator ulung, saya akui saya masih belum di fase itu karena saya masih terus belajar untuk bisa berbicara selayaknya manusia yang santun. Gitu. Berarti kita udah lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Tanyakan saja semuanya, boleh. Semuanya. Biar tidak ada PR di rumah. Betul. Nanti harus dibalasin satu-satu ya Bang ya. Terus dari siapa nih? Najba Salah, dia bertanya gini, bagaimana cara seorang speaker itu mendapatkan perhatian dari khalayak audiens agar kegiatan public speaking itu berjalan dengan lancar? Nah, saya ingat banget kan kemarin ketika jadi pemateri LKTD, bagaimana cara seorang pembicara bisa mendapatkan perhatian? Pertanyaan saya satu dasarnya, audiens itu udah makan apa belum? Harus ditanya dulu. Benar. Udah makan belum? Iya. Karena iya, perut kita kosong nih, tapi menyerap pembicaraan orang. Ngantuk Mbak. Susah banget itu. Udah ngantuk, lapar, terus juga ada kegiatan lagi kan. Waduh, itu hal yang sulit. Ya teman-teman di sini Hima PBST pasti ngerasakan kan ketika lagi LKTD kan. Nah, tanyakan dulu kondisi psikologisnya biar dia bisa menyimak. Gimana kabarnya? Jangan sampai ketika kita berbicara, misalkan dalam sebuah kegiatan, kita langsung plek ke materinya, tidak nanya kabar. Sesuai seperti kita ketemu teman aja sih, datang ya kan, assalamualaikum, nanya kabar, minal izin dulu misalkan gitu kan. Iya benar. Tidak langsung nanya motor gitu kan, contohnya kan. Ya, kayak seperti ya kita harus ada pembukaannya dulu. Saya pernah ditegur waktu saya kuliah. Saya tidak bertemu, sudah lama tidak bertemu dengan orang. Tiba-tiba saya bertanya tentang sesuatu yang belum seharusnya ditanyakan juga. Beliau menyampaikan gini, Dek, kalau kamu berbicara dengan orang, alangkah baiknya kamu tanyakan kabarnya dulu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, gitu kan. Alhamdulillah sedang tidak baik-baik saja, misalkan ada jawabannya gitu kan. Nah di situ baru kita coba mencari celah agar bisa orang itu terpaut dengan kita. Karena orang berbicara itu nih, kondisi psikologis orang yang berbicara ya, pasti ingin disimak. Iya, betul. Pasti itu. Kalau tidak ada yang menyimak pasti yalah selesai gitu kan. Nah, PR kita adalah satu, memastikan orang yang menjadi penyimak itu sudah satu makan, psikologisnya baik-baik aja. Ketiga, kondisi fisiknya pasti harus sehat ya kan. Terus berikutnya juga dia antusias dengan apa yang kita bicarakan. Jangan sampai audiens sudah antusias tapi apa yang kita sampaikan kayak biasa-biasa aja gitu kan. Kita harus memenuhi ekspektasi gitu kan, ekspektasi peserta. Walaupun ya tidak semua ekspektasi bisa dijangkau oleh manusia. Itu sih yang ada di kepala saya dan menurut saya ya. Tapi kalau misalkan peserta itu sulit untuk menyimak, ya coba saja tanyakan, melakukan pendekatan. Karena terkadang manusia itu punya permasalahan psikologis, ya kan, permasalahan-permasalahan yang tidak terlihat oleh kita sebagai pembicara. Kita hanya bisa menjustifikasi, oh, orang ini tidak menyimak karena malas. Nah, kita kan harus bertanya, kenapa kamu tidak menyimak tadi? Apalagi misalkan tadi saya pernah, itulah pokoknya beliau lah yang bertanya sebagai guru. Guru sedang berbicara di depan, ada satu anak yang tidak menyimak. Ya kan, caranya tidak langsung ditegur, kita harus pendekatan gitu kan. Kita tetap berbicara kepada semua yang ada di kelas, tapi sambil berjalan kepada anak tersebut kita colek gitu. Nah, itu caranya. Karena kita nggak bisa menjustifikasi bahwa orang ini tidak mau menyimak karena suatu hal A, B, C. Kita harus memastikan dulu. Itu sih speaker hanya bisa menduga gitu. Saya juga hanya bisa menduga orang ini ngantuk gitu kan. Tapi kan nggak tahu apakah ada permasalahan dengan entah keluarganya, entah dirinya sendiri sedang sakit, nggak bisa disampaikan. Itu hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita hanya bisa menduga-duga aja. Kita hanya bisa menduga saja. Walau alam. Iya benar ya bang ya gitu. Kita juga udah baca dari pertanyaan teman-teman PBSI tadi gitu kan. Saya izin baca notulensi itu aja bang ya. Membaca kesimpulan ya, gitu. kita simpulkan saja apa yang kita bicarakan sih, nggak perlu cuma kayak alur ngidul gitu. Benar-benar kita nggak masuk ke otak gitu. Iya. Semoga masuk sih. Ya. Semoga ada yang masuk dikit-dikit ya bang ya. Walaupun dikit kan bermanfaat insya Allah ya.
Retorika itu dapat diartikan sebagai literasi yang mencakup menyimak apa saja yang disampaikan oleh seseorang. Lalu retorika itu bersifat luas, dan jenis retorika itu ada pidato, pembawa acara, dan debat, dan segala macamnya teman-teman ya. Terus retorika itu juga sangat penting karena berdampak di kehidupan kita. Belajar public speaking itu diawali dengan mempersiapkan mental kita terlebih dahulu untuk berani berbicara, dan kita juga harus percaya diri teman-teman. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan saat berbicara, seperti terbelit-belit itu, kita bisa kita bisa belajar kosakata yang banyak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak baca buku supaya kita tuh ngomongnya nggak berbelit-belit gitu teman-teman. Nah lalu kita juga saat kita gugup berbicara itu, kita lebih baik berhenti sebanyak 3 atau 5 detik gitu kan Bang ya. Iya. Biar kita bisa ingat lagi apa sih yang mau kita bicarakan Sebagai gitu. jeda sejenak Iya. lah. Oke, Bang. Terus ketika audiens juga udah mulai nggak fokus nih dan mulai nggak nyaman, lebih baik kita tanyain dulu nih audiens maunya apa gitu kan Bang. Kita tanyain dulu psikologisnya udah makan atau belum gitu. Mungkin itu aja sih kesimpulan dari saya ya Bang ya. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih juga nih kepada Bang Ade yang udah Bang Dekur yang udah Iya, mau datang ke sama-sama. sini gitu kan ya Bang ya, membagi pengalamannya dan juga membagi pembelajaran atau ilmunya kepada Iya. kita yang mungkin masih baru. Kita sama-sama belajar kali Bang ya di sini gitu. Saya juga masih belajar. Ya, namanya juga manusia kan tolabul ilmi fardhotun kan. Betul. Ya wajib belajar di siapapun. Iya betul Bang. Karena kita sebagai manusia masih terus belajar. Iya, betul. Mungkin dari saya cukup sekian kali Bang ya. Kita ketemu mungkin di next selanjutnya kali Bang saya ya. juga cukup sekian juga Iya. sih, karena sudah selesai. Oke teman-teman, jangan lupa nanti kita lanjutkan waktu PBSI berbicara jilid 2 di episode 4 ya teman-teman. Dadah.